Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan mukadimah kitab Sunan Ibnu Majah, dan kita akan masuk ke bab toharoh, bab kesucian ya. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. Hadis nomor 267. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Toharoti, catatan tentang kesucian. Wa sunaniha, dan aturan-aturannya toharoh. Jadi toharoh ini ditaruh di awal karena memang sebagai syarat sahnya sholat. Itu kan harus suci badan, pakaian, dan tempat. Anak SD juga tahu hal itu ya. Jadi harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Jadi sebelum menginjak masalah sholat, yang mana sholat ini adalah tiangnya agama, kita bahas dulu masalah kesucian ya. Babu maja'a, bab apa-apa yang datang, apa ma fi miqdaril ma, di dalam kira-kiranya air, lil wudhu'i, untuk wudhu. Jadi air yang pas digunakan untuk wudhu, artinya ya tidak kurang ya, pas itu untuk wudhu. Wal ghusli, dan mandi, minal janabati, dari jenabat. Jadi mandi jenabat ini ya seperti mandi mau sholat Jumat, terus habis bergaul antara suami istri, termasuk di situ yang bujang-bujang yang oleh Allah diqadar belum bisa menikah, itu biasanya cuma istilah Jawane njagakno mimpi basah. Jadi tidak tahu kenapa sunatnya yang sudah bertahun-tahun itu kok gimana ya, mek disunati tok itu, kurang optimal penggunaannya itu ya. Itu guyonannya ya, guyonan aja. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah, sana Ismail bin Ibrahim, an Abi Royhanah, an Safinah. Jadi Safinah ini adalah bekas budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala, berkata dia Safinah, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yatawaddu wudhu. Beliau Nabi, beliau Rasul ya, bil muddi, dengan satu mud. Wayak tasilu, dan mandi dia Rasul bisok, dengan satu sok. Jadi satu mud ini adalah kalau dijadikan sok itu satu sok sama dengan 4 mud. Berarti berapa? 1/4 sok. Ya, satu mud itu adalah 1/4 sok. Lah sok itu berapa? Ya kalau jenengan nggak punya takaran sok, ya bisa jenengan kira-kira itu. Orang zakat fitrah itu kan rata-rata ya, dikira-kira kan berapa? 2,7 kilogram. Ya jenengan nimbang aja 2,7 kilogram atau 3 kilo lah. Nah nanti berasnya sampai taruh di wadah. Nah,
Lah wadah yang terisi penuh sama beras itu, lah itu namanya 1 sok. Kira-kiranya segitu. Itu untuk mandi jenabat itu cukup. Hitungan cukupnya seperti itu. Lah kalau untuk wudhu berarti dibagi 4. Jadi air 1 wadah itu dibagi 4. Itu cukup untuk wudhu. Yeah. Dan kalau ada air segitu itu belum bisa sampean tayamum, belum bisa karena memang masih ada air. Yeah, masih ada air. Jadi salah satu hikmah Nabi Muhammad diutus di daerah yang gersang, susah air itu ya seperti itu. Jadi untuk meringankan beban umatnya. Jadi dikasih ukuran yang terendah lah. Nggih. Lah kalau di sini air ya banyak. Ya umpama lebih dari 1 sok waktu mandi, umpama lebih dari 1 mud waktu wudhu ya ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Yazid bin Harun an Hamam an Qatadah ibni Sofiyah binti Saibah an Aisyah. Qalat berkata dia Aisyah, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatawaddo wudu dia Rasul bil mud dengan 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Wayak tasilu dan mandi dia Rasul bisoi dengan 1 sok. Itu ukuran cukup. Jadi jangan bilang kurang. Nggih. Jadi wudhu dengan 1 mud itu cukup. Lah kalau ndak terbiasa mungkin ya kumurnya cukup sekali, nanti basuh wajah cukup sekali, ya kan? Jadi kita belum bisa tayamum kalau masih ada air berapa? 1 mud itu. Apalagi air di jalan-jalan kan juga dijual itu. Air mineral itu. Cukup itu untuk wudhu satu botol air mineral itu. Hadatsana Hisam bin Amar sana Rabi' bin Badrin sana Abu Zubair an Jabir ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku karena ada dia Rasul iku yatawaddo wudu dia Rasul bil mud dengan 1 mud. Wayak tasilu dan mandi dia Rasul bisok dengan 1 sok. Jadi tidak harus 1 sok atau 1 mud ya ndak, umpama lebih juga ndak apa-apa. Nggih. Juga ndak apa-apa. Hadatsana Muhammad ibnul Muammal ibni Sobah wa Abad binul Walid qala berkata keduanya. Sana Bakru ibnu Yahya bani Zaban sana Khiban binu Ali an Yazid bani Abi Ziyadin an Abdillah bani Muhammad bani Akil bani Abi Thalib an abih dari bapaknya, an jadih dari mbahnya, dari kakeknya. Qala berkata dia jadih. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u mencukupi minal wudhu dari wudhu apa mudun 1 mud. Jadi 1/4 sok itu sudah cukup. Enggak kurang itu sudah cukup. Jadi batas minimalnya itu. Ya. Itu sudah cukup. Jangan bilang kurang. Wa minal gusli dan dari mandi, termasuk mandi dari jenabat, apa so'un 1 sok. Faqala maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki, la yujzi'una tidak mencukupi apa 1 mud atau 1 sok na pada kami. Wah, wudu kok cuma 1 mud, ya enggak cukup.
mandi kok cuma satu sok, ya nggak cukup. Ada orang yang protes seperti itu. Fakola, maka berkata dia jadih. Jadih di sini namanya berarti Akil, ya. Akil bin Abi Thalib. Ya. Qad kana, sungguh ada apa air satu mut atau satu sok, iku yujzi'u, mencukupi, man pada orang, huwa dia orang, iku khairun, lebih baik, mingka dari kamu, wa aksaru, dan lebih banyak apanya, sa'aron, rambutnya, yakni menghendaki dia jadi an-nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa-bisanya kamu bilang nggak cukup? Nabi itu lebih baik dari kamu, rambutnya juga lebih banyak dari rambutmu, itu aja cukup, kamu bilang nggak cukup. Ya, berarti yang kurang ajar sih laki-laki itu. Nabi saja cukup kok, padahal Nabi lebih baik dari kamu dan rambutnya lebih banyak dari kamu. Lah kok kamu bilang nggak cukup? Babun bab, layak balu tidak menerima sopo Allahu Allah sholatan pada suatu sholat, bighairi tuhurin, dengan selain bersuci, artinya adalah selain wudhu. Hadasana Muhammad bin Basar, sana Yahya bin Sa'id, wa Muhammad bin Ja'far, wa hadasana, dan bercerita pada kaminya balik ke Ibnu Majah, sopo Bakru bin Khalaf Abu Bisrin Khotanul Mukri, sana Yazid bin Zurai'in qalu, sana Su'bah an Qatadah an Abil Malih ibni Usamah an Abih, dari bapaknya, yaitu adalah Usamah bin Umar al-Hudhali. Qala, berkata dia Usamah, qala, bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layak balu tidak menerima sopo Allahu Allah sholatan pada suatu sholat, ila kecuali bituhurin, dengan bersuci, artinya wudhu. Allah tidak menerima itu artinya apa? Tidak menerima amalan tersebut dan tidak butuh memberi pahala, ya, kecuali sholatnya tersebut harus wudhu, ya, harus dengan wudhu. Bituhur ini kalau ada air berarti bermakna wudhu, kalau tidak ada air berarti bermakna tayamum. Nggih. Walayak balu, dan tidak menerima siapa Allah sodakotan pada sodakoh, min gululin, dari barang curian. Jadi gulul itu aslinya adalah mencuri jarahan. Jadi jarahan perang, ya, antara orang iman dan orang kafir. Orang kafir kalah, lah hartanya orang kafir itu dikumpulkan, terus biasanya diambil dulu 1/5, terus sisanya dibagi kepada yang perang. Itu aturannya seperti itu. Lah ini belum dibagi, belum diambil 1/5, sudah dicuri dulu, diintip dulu. Nah, ini namanya gulul. Jadi gulul ini adalah mencuri, tapi yang dicuri adalah jarahan perang yang belum dibagi. Tapi maksudnya di sini adalah mutlak segala sesuatu yang haram. Nggih, mutlak segala sesuatu yang haram. Nggih, entah mencuri jarahan, entah itu mencuri biasa, entah nyopet, entah ngerampok, apalagi korupsi, apalagi jambret dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi segala sesuatu yang haram, hasil nipu, hasil riba dan lain-lain. Jadi
min gulul ini secara makna adalah mencuri jarahan, tapi maksudnya adalah mutlak segala sesuatu yang haram. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah, sana Abdullah bin Said wa Sababah bin Sawar an Su'bah nahwahu semisal hadisnya Yazid. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Waqi sana Israil an Simakha wa hadatsana Muhammad bin Yahya sana Wahbu bin Jarir sana Su'bah an Simak bin Harbin an Mus'ab bin Sa'din an Ibni Umar. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala berkata dia Ibni Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah tidak menerima siapa Allah salatan pada salat ila kecuali bituhur dengan kesucian, ya, dengan wudu. Kalau tidak ada air berarti dengan tayamum. Wala dan tidak, maksudnya wala yaqbalullah itu sodakotan pada sodakoh min gulul dari barang curian. Hadatsana Sahlu bin Abi Sahlin sana Abu Zuhair an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Sinan bin Sa'din an Anas bin Malikin. Qala berkata Anas, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda dia Rasul, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala sodakotan min gululin. Sama ya. Hadatsana Muhammad bin Aqil sanal Khalil bin Zakaria sana Hisam bin Hasan anil Hasan an Abi Bakrah qala berkata Abi Bakrah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala sodakotan min gululin. Ya, penjelasannya sudah mafhum ya. Babu miftahis sholati, bab pembukaan sholat, ya, pembukaan sholat itu adalah at-tuhur, suci atau wudu, ya. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Waqi an Sufyan an Abdillah bin Muhammad bin Aqil an Muhammad bin Hanafiyah an Abi qala berkata Abi qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati pembukaan salat iku at-tuhur sesuci, ya wudu ya tayamum kalau tidak ada air. Wa tahrimuha dan keharamannya salat. Jadi keharaman salat ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat salat, seperti makan, minum, ngobrol, ya. Itu adalah at-takbir, ya. Jadi pembatasnya itu adalah takbir. Jadi sebelum takbiratul ihram ini masih boleh makan, minum, ngobrol, ya, salaman dengan temannya, apalagi ya kalau orangnya agak-agak ya kadang leren misuh, tekon diae basa Surajayane metu, ya, tekon diae cak nek cak rada sopan ya, suwe gak tahu ketok. Nah, itu jadi keharamannya sholat itu adalah di takbir pertama. Nggih, sebelum takbir masih boleh apa saja, makan, minum, ya. Lah begitu sudah takbiratul ihram, maka sudah tidak boleh itu semua. Wa tahliluha dan kehalalannya sholat itu adalah ataslimu salam. Lah setelah selesai salam ya silahkan ngobrol lagi, ya, salaman, guyon, kejeding juga boleh, ya, buka HP juga boleh, ya, dan lain sebagainya. Hadatsana Suwaid bin Sa'id sana Ali bin Mushir an Abi Sufyan
Thorif As-Sa'di. Hak wadasana dan bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Abu Quraibin, yaitu Muhammad binul Ala sana Abu Muawiyah an Abi Sufyan As-Sa'di an Abi Natrah an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, miftahus sholati, pembukaan sholat itu adalah at-tuhur, wudu, sesuci. Wa tahrimuha, dan keharamannya sholat itu adalah at-takbir, takbir, ya takbiratul ihram itu. Wa tahliluha, dan kehalalannya sholat itu adalah at-taslim. Babul muhafadzati, bab menjaga alal wudu, atas wudu. Jadi bab menjaga wudu. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Waqi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abil Ja'di an Sauban. Qala berkata dia Sauban. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, istiqomahlah kalian. Ya, menetapilah agama itu dengan istiqomah. Ya, rutin, bagus, juga berkualitas gitu. Ya, istiqomahlah kalian. Jadi istaqimu fi kulli syai'in hatta la tamilu. Ya, jadi istiqomahlah di dalam segala hal sampai dalam segala hal itu kalian tidak bosan. Ya, tidak bosan, tidak males gitu. Tapi walan tuhsu, dan tidak mungkin bisa menghitung kalian. Artinya kalian tidak akan kuat untuk selalu istiqomah. Jadi walaupun perintahnya itu adalah istaqimu, ya selalu istiqomah dalam segala hal, tapi yang namanya manusia itu ada limitnya. Rasa bosen, males, apalagi yes, jenuh itu pasti ada. Nabi pun tahu itu, walan tuhsu, istaqimu walan tuhsu. Selalu istiqomahlah, tapi sebenarnya kalian ndak mampu untuk selalu istiqomah, itu ndak mampu. Ya. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, dan kalian supaya ngerti 100%, anna khaira a'malikum, sesungguhnya lebih baiknya pengamalan-pengamalan kalian itu adalah as-sholatu, sholat. Dan yakinilah bahwa amalan terbaik sepanjang hidup kalian itu ya sholat itu. Oke, sholat itu. Karena sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya roboh berarti agamanya juga roboh. Wala yuhafidhu, dan tidak menjaga alal wudhu, atas wudhu, ila kecuali mukmin, orang yang beriman. Ya, karena kecuali orang yang beriman. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim bin Habib sanal Mu'tamir bin Sulaiman an Lais an Mujahid an Abdillah bin Amr. Qala berkata Abdillah bin Amr, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, berusahalah istiqomah kalian, tapi walan tuhsu, dan tidak akan mampu menghitung kalian. Tidak mampu menghitung artinya kalian pasti ada titik jenuhnya, malesnya itu pasti ada. Ya, sehari 2 kali, sehari 2 hari 3 hari itu mungkin masih bisa istiqomah. Ya, sebulan 2 bulan itu mulai apa? Mulai males. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, anna min afdholi a'malikum, sesungguhnya iku dari lebih utamanya amalan-amalan kalian, opo as-sholata, sholat. Jadi sholat itulah utamanya pengamalan.
Wala yuhafidhu dan tidak menjaga alal wudu atas wudu ila kecuali mukminun orang yang beriman. Hadasana Muhammad bin Yahya sana bin Abi Maryam sana Yahya bin Ayub hadasani Ishaq bin Asid an Abi Hafsi ad-Dimaski an Abi Umamah yarfa'u memarfu'kan dia Abi Umamah al hadisah pada hadis. Jadi hadis marfu itu adalah hadis yang sanadnya sampai Rasulullah, itu marfu. Ya. Hadis marfu itu ya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Karena definisi marfu itu pokoknya sanadnya sampai Rasulullah. Itu namanya marfu. Jadi yarfaul hadis. Jadi Abi Umamah memarfukan hadis ini. Ya, artinya dia mengatakan bahwa hadis ini berasal dari Rasulullah. Qala berkata dia Rasul. Ya, qala berkata dia Rasul. Karena memang dimarfukan oleh Abi Umamah tadi. Istaqimu berusahalah istiqomah kalian. Jadi dalam hidup itu berusaha untuk istiqomah. Ya, dalam segala hal, kerja ya istiqomah, ya. Baca Quran istiqomah, sholat malam istiqomah, terutama yang wajib-wajib itu juga harus istiqomah, ya. Fani imma wani imma dan sebaik-baiknya apa-apa inistakomtum jika istiqomah kalian. Jadi segala sesuatu itu kalau kalian lakukan dengan istiqomah maka itulah sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi baca Quran misalnya, jadi satu hari satu lembar, satu hari besok lagi satu lembar, besok lagi satu lembar. Itu lebih baik daripada sehari ini khatam satu juz, ya. Tapi sebulan lamanya tidak baca Quran sama sekali. Walaupun itu ya baik membaca Quran kok, ya. Tapi lebih baik yang itu loh, dikit tapi rutin. Ya. Wa khairu a'malikum dan sebaik-baiknya pengamalan kalian iku as-sholatu sholat. Wala yuhafidhu dan tidak menjaga alal wudu atas wudu ila kecuali mukminun orang yang beriman. Ya. Babun bab al wudu'u wudu iku satrul iman, setengahnya keimanan. Ya, wudu itu adalah setengahnya keimanan. Jadi disebut setengahnya keimanan karena yang namanya wudu itu mensucikan najis lahiriah. Jadi najis yang ada di badan ini, yang kelihatan ini loh, ini disucikan dengan wudu. Sedangkan keimanan itu mensucikan najis yang ada di batin, di hati. Oke, ini diperhatikan. Jadi kesucian itu ada kesucian lahir, ada kesucian batin. Nah, kalau pengen sholatnya diterima ya itu tadi secara lahiriah disucikan dengan wudhu, secara batin disucikan dengan keimanan. Maka wudhu disebut satrul iman. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski sana Muhammad bin Su'eb bin Sabur ahbaroni Muawiyah bin Salam an akhih dari saudaranya anahu sesungguhnya dia saudaranya, ya saudaranya Muawiyah bin Salam iku ahbarohu mengkabari dia saudarahu pada Muawiyah an jadih dari kakeknya yaitu Abi Salam. An Abdurrahman bin Ghanmin an Abi Malik
Al-Asy'ari. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda, dia Rasul, isbagul wudhu'i, menyempurnakan wudhu, iku satorul iman. Jadi menyempurnakan wudhu itu adalah setengah dari keimanan. Wudhunya mensucikan bagian luar, imannya mensucikan bagian dalam. Nggih. Jadi hati itu perlu disucikan memang. Nah, caranya ya dengan memperteguh keimanan. Memperteguh keimanan. Lah, disucikan dari apa? Ya termasuk dari sakit hati, dendam, marah, apalagi sombong, riak, dengki. Itu disucikan semuanya dengan keimanan. Walhamdulillah, dan sedangkan lafat alhamdulillah iku mil'ul mizan, memenuhi timbangan. Jadi alhamdulillah ini adalah ra'sus syukri. Jadi kepalanya kesyukuran. Ya, puncak dari kesyukuran ya membaca alhamdulillah. Dan syukur ini ya bobotnya luar biasa. Jadi kalau ditimbang itu memenuhi timbangan. Wa tasbih dan tasbih, wa takbir dan takbir, iku mil'us samawati, memenuhi beberapa langit, wal ardi dan bumi. Wassolatu, dan sholat iku nurun, cahaya. Ya, as-sholatu nurun. Wazakatu, dan zakat iku burhanun, bukti keimanan. Jadi orang kalau mempercayai sesuatu, biasanya dia berani berkorban, kan gitu. Jadi burhan itu bermakna dalilun ala sidki sahibihi fidak wal iman. Orang kalau mengaku dirinya beriman, ya dia disuruh mengeluarkan harta untuk zakat atau untuk sedekah, itu enteng, enak, ya enak. Jadi untuk mengeluarkan harta, ya kalau dia itu percaya pada Allah sungguh-sungguh, ya wis cul gitu saja, tidak banyak pertanyaan. Ya. Kalau ya gambarannya sederhana, seperti sampean kalau percaya dengan orang dan memang orangnya bisa dipercaya, kan gitu. Pinjam uang ke sampean itu, yes, sampean kasih gitu aja. Ya, tanpa perlu tanya-tanya yang aneh-aneh, baliknya kapan, ya disaurnya kapan, enggak. Tapi kalau Anda enggak begitu percaya sama orangnya, ya tanya aneh-aneh itu, bahkan enggak akan sampai lepaskan uangnya. Wis daripada awakmu utang 30 juta, ya wis nyo tak kei 30.000 gitu ku sarapan. Nah, itu aja. Ya kan? Karena enggak ada rasa percaya di situ. Kalau ada rasa percaya pada Allah, dia jangankan cuma zakat satu sok, diambil hartanya semua, oke. Ya, oke. Ya, misalkan kerja sudah lama, bertahun-tahun, bangun rumah, punya mobil, punya apa gitu, wis tahu-tahu des terbakar, ya sudah. Berhubung dia percaya pada Allah, ndak sedih, ndak apa, karena dia percaya pada qadar. Apalagi cuma sekedar zakat, paling kan diambil berapa, 2,5%, ya kan. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah ya paling beras 3 kilo, duit 30.000 kok gitu kan. Bahasa baru dan
sabar iku diyaun terang ya. Diya ini kalau dijelaskan di surat Nur ayat 5, huwaladzi ja'ala syamsa diya'a. Jadi terang seperti terangnya matahari itu. Jadi kalau kata diya ini adalah matahari. Kalau nuran ini rembulan, wal qamara nuran. Nah, kalau diya ini matahari. Wal Qur'anu dan Quran ya. Saya ulang lagi, wasobru diya. Ya, kata asobru ini bisa bermakna puasa. Jadi ada kemungkinan bisa bermakna puasa. Jadi wala alal murad bisabri as-saumu. Jadi bisa jadi maksud dari sabar itu ya puasa itu. Wa huwa likaunihi qahran 'alan nafs. Karena yang namanya puasa itu menahan hawa nafsu. Qami'an lisahwatiha, menghancurkan syahwatnya nafas. Ya, lihat perempuan cantik itu aslinya ya kudu ditobruk ngono ae. Tapi berhubung puasa, syahwatnya ndak begitu dahsyat ya. Jadi puasa ini adalah suatu ibadah yang memang pengaruhnya luar biasa dalam menerangi hati. Nah, dalam menerangi hati. Jadi berpikirnya jernih, cerdas. Itu. Nggih, nek kakean mangan niku dedel. Wong kakean mangan itu dedel. Ya. Wal Qur'anu dan Qur'an iku hujjatun, hujjah atau dalil laka untukmu, au atau alaika berat atas kamu. Yang namanya Quran ini bisa menjadi hujjah yang bermanfaat untuk kamu, atau sebaliknya bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kamu. Artinya apa? Jadi kita ini dihadapkan pada Quran, terus kita akan dinilai bagaimana sikap kita terhadap Quran itu. Kalau kita terima dengan rasa percaya, seneng, dipelajari, dihayati, ditadaburi, diamalkan, berarti Quran ini nanti akan menjadi syafaat untuk kita. Ya. Tapi kalau sikap kita buruk, berpaling, ingkar dan lain-lain, ya Quran ini nanti yang akan mencelakakan kita. Ya. Jadi Quran itu syafi'un musaffa wa mahilun musaddaq. Jadi pemberi syafaat yang pasti dikabulkan syafaatnya oleh Allah. Wa mahilun musaddaq. Dan kalau pembaca Al-Quran ini mau disiksa, Qurannya itu mau belani dan dibenarkan. Ya, man ja'alahu amamahu apa? Qadahu ilal jannah. Kalau ada orang menjadikan Quran itu sebagai imamnya, tuntunan hidupnya, dia dituntun masuk ke dalam surga. Lah sebaliknya barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, ya dituntun ke neraka. Kulunasi setiap manusia yakdu pagi-pagian. Jadi melakukan aktivitas di pagi hari. Ya. Jadi setiap manusia itu mengusahakan untuk dirinya sendiri. Ya. Dia yang punya hak menentukan dirinya mau diajak ke surga apa diajak ke neraka. Sehingga sebagian dari mereka
fabaiun maka menjual nafsahu pada dirinya, famu'tikuha maka memerdekakan, orang yang memerdekakan ha pada nafas. Ya, ini pertaruhan. Ya, pertaruhan. Jadi ngamal sak ngamal itu taruhannya diri kita sendiri. Ya. Jadi amalan apapun yang kita perbuat, nanti yang tanggung jawab itu kita sendiri. Nggih, fabaiun nafsah. Kemudian ada yang famu'tikuha. Ya. Dia bisa membebaskan dirinya. Artinya amalannya baik sehingga dia bebas dari siksa neraka. Au atau mubikuha. Orang yang merusak ha pada nafas itu, karena melakukan berbagai hal yang sifatnya maksiat. Ya, jadi qala An-Nawawi maknahu kullu insanin yas'a binafsih. Jadi setiap manusia itu mengusahakan dirinya sendiri, mau diapakan ini. Ya, faminhum man yabi'uha lillah bita'atihi fayu'tikuha minal adab. Jadi ada orang yang menjual dirinya untuk Allah dengan cara taat pada Allah. Sesuai dalilnya innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Nah, kalau seperti itu maka dia bisa menyelamatkan dirinya dari siksa. Wa minhum man yabi'uha lisyaiton wal hawa bi itba'ihima fayubikuha ai yuhlikuha. Ada sebagian orang itu menjual dirinya untuk setan dan hawa nafsu. Lah caranya bagaimana? Ya ngikuti setan, ngikuti hawa nafsu itu, sehingga dia menghancurkan dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.